Dan salah satu yang dilakukannya yaitu mengirim pengintai. Kalau istilah di peperangan itu mata-mata. Mata-mata itu dikirim dengan satu tujuan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan musuh yang akan dihadapi. Memang benar bahwa segala mujizat yang terjadi dalam perjalanan bangsa Israel semuanya berasal dari Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa ada juga peran manusia di sana. Kecuali ada beberapa mujizat yang tidak ada campur tangan manusia. Kita ingat pelajaran sekolah sahabat kita yang lalu. Misalkan laut terbelah. Itu ada campur tangan Musa di sana. Allah meminta Musa untuk menunjuk tongkatnya ke arah laut terbelah untuk membelah laut itu, dan akhirnya laut itu terbelah. Musa dan tongkat itu tidak punya mujizat, kuasa apa-apa. Kuasa itu datanya dari Allah, tetapi melalui Musa maka laut itu bisa terbelah. Dan masih banyak lagi ya mujizat lain di mana peran manusia juga turut terlibat di sana sehingga mujizat itu terjadi. Burung puyuh, roti, ya itu mungkin sebuah pengecualian. Karena saya kalau membaca burung puyuh maupun roti atau mana yang turun dari surga itu secara otomatis. Ya, itu langsung turun mana setiap pagi. Burung puyuh juga seperti itu, tanpa campur tangan manusia. Nah, di sinilah kita melihat bahwa pena inspirasi juga mengatakan bila mana kuasa Allah dipadukan dengan usaha manusia, maka besar kuasanya. Inilah yang terjadi. Allah memerintahkan Yosua bersama dengan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, merebut tanah Kanaan itu. Tetapi sebelum mereka menyeberang, maka ada usaha yang dilakukan oleh Yosua. Yosua ini belajar dari pengalaman Musa sebagai pemimpin pendahulunya. Di mana ketika mereka berada, kalau tidak salah di Kades, di padang gurun Paran, Musa mengutus 12 orang untuk pergi mengintai negeri itu. Dan tentu salah satunya adalah apa? Salah satunya adalah Yosua. Sehingga ketika perintah ini dikeluarkan oleh Allah, maka Yosua menggunakan cara yang sama, metode yang sama untuk mengintai bagaimana kelebihan dan kelemahan dari kota Yeriko yang ada di seberangnya. Karena ketika mereka menyeberang ke tanah Kanaan, menyeberangi sungai Yordan, mereka langsung berhadapan dengan kota apa? Kota Yeriko. Maka perlu untuk diketahui apa kelemahan dan apa kelebihannya. Dua orang ini diutus. Dikatakan kalau di dalam pena inspirasi tulisan Ronald Alfred, ini dua orang muda yang diutus untuk pergi mengintai negeri itu. Berbicara orang muda adalah apa? Energi, semangat. Ya, kalau kita yang sudah tua-tua ini ya mungkin semangat juga, tetapi dibatasi oleh tenaga. Kalau orang muda semangat dan apa? Bertenaga. Nah, orang tua ada juga pengalaman. Kelebihannya adalah pengalaman. Karena kata orang semakin jauh berjalan, maka semakin banyak yang apa? Yang dialami. Dan tentu semakin banyak pengalaman yang dihadapi. Orang muda yang diutus ini, mereka begitu apa? Bersemangat. Tetapi jangan lupa, mereka juga pintar. Kenapa pintar? Dari strategi, ya, maka mereka berdua masuk ke rumah salah seorang perempuan yang tidak
baik. Pergi ke rumah salah seorang perempuan yang tidak baik dan tidur di situ. Hari Senin sore, ketika saya pulang dari Geger Kalong, saya lewat dari Perompong. Kebetulan saudara Dani, casan HP-nya ketinggalan hari Sabat kemarin. Jadi hari Senin sore saya pulang, kemudian saya singgah semua. Ya. Saya singgahi mereka semua, termasuk lihat Pendeta Arles karena dia pindah rumah, jadi saya juga belum tahu di mana, jadi saya pergi cari, ketemu di mana rumahnya. Ketika saya pulang sekitar 6:30, saya sampai di Unais itu, jalan menuju Merit Student, ada seorang perempuan yang cantik. Dia tahan saya, suruh stop. Tetapi saya sudah tahu ceritanya, sehingga saya harus lari jalan terus. Saya tidak pedulikan. Nah, inilah perempuan di mana kedua orang pengintai ini masuk. Dari sisi keamanan akan aman mereka berdua, karena orang tidak menyangka. Karena namanya perempuan yang kurang baik ini pasti menerima tamu terus, ya, pasti keluar masuk tamu. Sehingga dengan demikian orang tidak menyangka bahwa itu adalah pengintai, intel, mata-mata. Tetapi rupanya diketahui juga oleh orang-orang Yeriko. Karena mereka sudah selalu dan siap sedia menghadapi kedatangan bangsa Israel. Karena itu berita sudah menyebar kemana-mana. Ya, sudah menyebar kemana-mana. Memang tempat yang terbaik untuk bersembunyi adalah tempat yang tidak diduga-duga. Inilah yang kadang-kala terjadi. Dan ini dilakukan oleh kedua orang ini. Mereka masuk ke rumah Rahab, perempuan yang kurang baik itu. Nah, berbicara dari sisi Rahab, di sini kita melihat bahwa Allah bisa saja menggunakan siapapun untuk apa? Menyelamatkan. Pada waktu Hud, Jemaat Bukit Zaitun, ada kuis Alkitab. Sebutkan 4 wanita yang ada di dalam namanya, disebutkan di dalam silsilah Yesus Kristus. Ya. Salah satunya adalah apa? Adalah Rahab. Ya. Kalau kita baca di situ, Rahab ini menikah dengan Salmon, melahirkan Boas. Boas, Obed, Isai, kemudian Daud. Nah ini. Jadi melahirkan Boas, Boas melahirkan Obed, Obed melahirkan Isai, Isai kemudian Daud. Dari Rahab inilah lahirlah apa? Lahirlah Yesus Kristus. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan bisa saja menggunakan siapapun, ya, tanpa melihat latar belakangnya, kalau memang dia benar-benar ingin selamat. Kenapa demikian saya katakan ingin selamat? Karena ketika mereka memasuki rumah Rahab, Rahab tahu bahwa mereka adalah apa? Adalah pengintai-pengintai. Mereka ini adalah orang-orang Israel, Ibrani pada waktu itu. Dan Rahab mendengarkan cerita bagaimana Tuhan apa? Membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan mujizat-mujizat yang begitu luar biasa. Dia merasa apa? Merasa takut. Ya. Dan dia percaya bahwa segala peristiwa yang dialami oleh orang-orang Amalek itu akan terjadi di kota Yeriko. Itulah sebabnya dia meminta jaminan kepada kedua orang ini. Jikalau sekiranya peristiwa itu terjadi, maka dia dan keluarganya
bahkan orang-orang yang ada di dalam rumahnya bisa memperoleh keselamatan. Dan jaminan ini pun direspon oleh kedua pengintai ini. Caranya Rahab menyelamatkan kedua pengintai ini sungguh luar biasa. Walaupun bagi kita manusia terlampau berani. Sebab kalau diketahui bahwa dia menyembunyikan, maka tentu nyawanya adalah taruhannya. Oleh karena dia perempuan yang kurang baik, maka tentu setiap hari silih berganti orang berkunjung ke rumahnya. Maka itu tidak menjadi masalah bagi dia. Dia mengakui bahwa memang mereka datang, tetapi dia tidak tahu dari mana asal mereka dan kemana mereka pergi. Yang pentingnya kata dia, mereka sudah pergi. Nah, padahal sebenarnya masih apa? Masih ada di dalam rumah mereka, rumah dia, dan disembunyikan oleh dia. Ini cara yang luar biasa. Ya, bagi kita manusia memang terlampau berani. Kata orang seringkali oleh karena demi menyelamatkan orang, maka Rahab harus apa? Berbohong, ya, berdusta. Sehingga seringkali orang menyebut itu dosa putih katanya. Ya. Tetapi bagi Allah, apapun itu, kalau berbohong itu tetaplah salah. Ya. Berbohong tetaplah salah. Resiko ini diambil oleh Rahab dengan berbohong bahwa mereka sudah berangkat. Kedua orang ini pun mereka pergi ke hutan bersembunyi, dan setelah itu 3 hari kemudian mereka pun menyeberangi sungai Yordan dan kembali kepada Yosua. Berita yang dibawakan adalah bahwa musuh sudah memiliki rasa ketakutan, gemetar menghadapi bangsa Israel, orang-orang Ibrani, oleh karena mereka telah mendengarkan apa yang telah dilakukan Tuhan kepada orang-orang yang berperang melawan bangsa Israel ketika di dalam perjalanan. Nah, di sini kita melihat bahwa berbeda dengan 12 pengintai yang pada waktu itu 10 orang melalui apa yang mereka ucapkan membuat hati bangsa Israel tawar pada waktu itu. Hanya Yosua dan Kaleb yang menguatkan mereka. Di sini kedua orang ini tidak membawa berita yang apa? Berita buruk. Semuanya berita yang sangat bagus yang memotivasi bangsa Israel, Yosua, untuk maju berperang. Maju menyeberangi sungai Yordan. Nah, berita seperti inilah yang tentunya diharapkan oleh Yosua sebagai seorang pemimpin, di mana berita itu tidak melemahkan semangat daripada bangsa Israel sendiri. Dan nanti di pasal 3 kita dapat mengikuti lanjutan daripada perjalanan penyeberangan sungai Yordan oleh bangsa Israel. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.